Lepas tu nampak tak jelas itunya energi tadi tu. Apa yang diarahkan nyata kan? Sekarang macam mana perasaan? Yakin tak dengan diri? Sekarang baru lapang kan? Aman dunia kan? Iya, selama ini lupa diri. Padan muka. Apa? Lagi? Lega? Iya, sampah-sampah sudah dibersihkan. Lapang, Udah tak ada lagi beban kan? Iya, karena penyakitnya banyak penyakit batin ini. Banyak mengutip sampah kat luar mana-mana, sumpah dibawa ke rumah, apa tak penuh rumah jadi sampah. Padat buka. Macam stok sampah. Akhirnya sakit-sakitan kan? Itu dia. Lain kali jangan suka kutip sampah dekat luar ya. Sampah dalam diri pun buang, sampah dari luar jangan bawa masuk. Kalau dah dia rekod semua sampah dia rekod dibawa masuk ke rumah. Apa tak bawa? Yang pemikiran, yang barang pun jangan. Iya, apa-apa yang sampai yang tak guna jangan bawa masuk ke dalam rumah. Rumah mana? Rumah jiwa tadi, rumah batin. Apa orang kata kalau gasak dia lah situ, mau dicakap apa gasak lah dia. Yang penting jangan bawa sampah keluar. Itu yang dia gila, jangan kita ikut pula makin gila. Dia dah rosak, jangan sampai rosakkan pula. Jangan kerosakan orang jangan bawa ke diri. Nanti kita pula makin rosak. Abaikan. Peduli kan. Anggap saja itu sedang radio sedang berkuar-kuar. Jadi masukkan keluar kiri, senyum je. Iya, mengalir saja, buat bodoh je. Jadi selama ini orang apa kata orang bawa masuk dalam rumah, apa tak rosak otak. Hitam kepala itu tadi kan, banyak sampah di situ. Padan muka baru lihat sendiri. Lama gelap. Tapi kalau tak gelap, tak jumpa terang. Iya, kalau tak didatangkan penyakit macam ini, tak jumpa cahaya seperti ini kan. Terus lagi melakukan kejahatan. Nyata kan apa yang saya arahkan? Terlihat kan? Tadi masa buat bola energi ke rumah, nampak tak? Nampak cahaya apa? Dia nampak cahaya itu dia macam biru. Bukan, tadi kan saya katakan yang putih tadi kan? Lepas itu kan saya suruh buatkan bola energi untuk rumah, bersihkan seluruh energi kotor di rumah. Nampak tak jelas bola tuh yang dikirim ke rumah? Dia bintik-bintik. Bintik-bintik. Oke, mungkin tak apalah. Lepas itu apa yang terjadi bila dikirimkan ke rumah, ditembak ke rumah? Rumah saya itu masih tak dia jadi kabur. Kabur itu sebenarnya dekat rumah itu banyak energi kotor. Itu yang membuat awak dekat rumah itu asyik perang sabilillah aja dengan istri. Dengan anak-anak panas. Itu nanti kalau dalam meditasi nanti setiap hari kena bersihkan rumah itu. Supaya apa? Supaya aura rumah itu bersih. Kalau aura rumah itu bersih, itu akan mempengaruhi orang yang di rumah. Orang dekat rumah jadi merasa tenang, nyaman, damai, selalu berkasih sayang. Iya, kena bersihkan selalu. Rumah saya ini sehari-hari sih bersihkan. Orang keluar masuk bawa energi dari luar kan? Residu kan? Ya harus saya bersihkan. Residu itu energi kotor. Energi negatif. Iya, namanya masih baru. Sama dengan kita bercakap dengan orang yang banyak negatifnya. Kita berhubung dengan dia, tak kira kita melalui secara berdepan atau kita melalui handphone, terhubung energinya, terserap kita. Jadi apabila ada banyak energi kotor, residu, dia akan menutup ya pori-pori kita nih, sehingga energi kita tidak bisa mengalir dengan lancar. Kalau energi, dia tak keluar lagi tak lancar dia mengalir, terjadi penyumbatan. Kalau sudah mulai terjadi penyumbatan, mulai kita emosi terganggu. Emosi mulai terganggu, mudah marah, mudah sedih, segala macam penyakit batin nanti akan datang. Kenapa? Banyak sampah kita tak bersihkan, tak nampak dengan mata kasar. Karena sampah energi, sampah gaib kan? Macam kalau yang saya rasa sebelum ni tu, datang balik. Jangan ingat. Anggap saja itu sampah. Kalau dia datang buat tak tahu, anggap saja melihat sampah, jijik kotor. Jangan tengok, jangan layan. Ini kalau dilayan lagi sama dengan kita menjemput lagi ya.
masih juga dilayan. Tengok punya muka, Kak, tengoklah Kak dia punya muka, berseri. Iya, Jangan dilayan langsung. Jangan dilayan, jangan pikir, alihkan pikiran tuh. Iya, awak pergi main game ke apa-apa, awak seronok dekat game, hilang dia. Makin awak layan, makin menjadi dia. Pemikiran tu. Pemikiran, jangan suka melihat hal-hal yang tidak bermanfaat. Belajar puasa batin, mata apa? Puasa batin. Mata dengarkan, mata arahkan kepada hal-hal yang bermanfaat. Telinga ni arahkan kepada hal-hal yang bermanfaat. Pikiran ni, mulut ni semuanya. Belajar puasa batin. Jangan dilayan buat ni. Jangan dilayan. Buat apa nih melayan orang-orang tak guna, kan buang masa kan? Setan pikiran kita. Rasa yang sebelum-sebelum ni. Jangan ingat lagi. Debaran. Kalau misal kata debaran, tiba-tiba jantung debaran, relax saja, jangan panik. Atur napas, katakan, nanti semua akan tenang-tenang saja, relax. Katakan ke dalam diri kalau tiba-tiba jantung itu berdebar kan. Kita biasanya cemas kan? Ada, jangan cemas sekarang, jangan cemas. Bila kita terasa seperti itu, atur napas, tarik napas dalam, lepas, tarik lagi napas dalam, istighfar dalam hati. Katakan ke dalam diri, relax. Nanti semua akan baik-baik saja. Katakan, pujuk kepada diri, itu diri kita yang jahil tadi, yang coba menghasut kita lagi. Bukan setan dari luar, di diri kita ini sudah jadi setan nih, sudah rumah setan nih, macam-macam hantu di dalam badan kita nih. Tadi dia tukang bisik, kalau kita layan, yang di luar datang. Yang di dalam saja belum setel lagi kan? Kalau kita layan, yang di luar datang, tumpang lagi. Awak panggil lagi, nanti sakit lagi, mengadu lagi, habis duit mak tu nanti. Kasihan kan? Kuncinya ini. Kemana arahkan pikiran, melayan yang tak guna kah? Atau melayan orang? Orang mengadu-ngadu hindarkan, berarti itu virus. Orang yang suka membawa fitnah, jauhkan dari situ. Kalau hati itu rasa berat, tak mau pergi, jangan ikuti. Berarti itu petunjuk. Apa yang terasa macam berat, macam kita nak pergi ke suatu tempat, rasa berat, jangan pergi. Itu petunjuk. Kalau pergi juga nanti akan terjadi sesuatu hal-hal yang tidak diingini. Pasti menyesal nanti. Petunjuk Tuhan itu dari hati nurani kita tuh. Naluri tadi itu, nurani. Tuhan itu di Tuhan nurani. Ada, setiap orang ada Tuhannya tuh. Tapi selalu dipekakkan telinganya kan, selalu ikut dengar aja nih. Apa kata Tuhan nurani? Kita dengar, tapi pekak. Tak mau ikut. Ya itu jadinya, diikuti ini. Kalau diikuti itu celaka hidup kan. Setiap orang punya Tuhan ya, Pak. Habis itu menjerit-jerit, Tuhan nanti pas mati nanti baru jumpa Tuhan. Tuhan hantu yang berjumpakan macam itu. Dalam diri ada Tuhan tapi dilupakan, dicari Tuhan dekat luar. Apa tak bangang nama dia tuh? Ini mulutnya tajam nih. Kalau tak macam gitu tak terbuka tak pikiran tuh kan? Sekarang udah nampak kan kuasa Tuhan pada diri? Nampak tak kehebatan diri? Mau hebat, mau kuat kan? Ya itulah kekuatan. Kalau sampah itu tak dibersihkan, lemah. Boleh bersihkan sendiri, dikotorkan sendiri, bersihkan. Tapi jangan lagi tambah kotoran ya. Kecuali tak sengaja. Kotor sendiri. Iya, kotor sendiri, bersihkan sendiri. Tapi nak bersihkan terus. Iya, nak bersihkan terus, nak kena selalu. Sama kita tiap hari, pagi mandi, petang mandi kan? Nak bersih itu susah. Iya, semua kan. Mudah. Tahu, kalau sudah tahu jangan kotorkan. Yang kotor saja tuh bersihkan apa payah kan? Belum terbersihkan kan? Jangan tambah lagi penyakit. Lambat mau bersih. Iya, katakan semuanya akan jadi cepat. Kalau pikirannya lambat, ya lambat dia karena kita sudah memblokir diri kita di situ. Belajar berpikir cerdas. Cepat. Universal lah. Kalau kita ini susah nih, ini susah. Berarti kita menghambat di situ kuasa Tuhan yang ada pada diri kita. Padahal kekuasaan Tuhan tuh tanpa batas kan? Kita yang menghambat dengan pikiran kita. Mana mungkin ini, mana mungkin. Kita main logika. Logik kita kan terbatas kan? Logik pikiran ini terbatas. Karena pikiran ini baru sifatnya ini apa namanya? Kalau logika pikiran ini tidak diselaraskan dengan kesadaran, ini sangat terbatas. Tapi kalau tadi tidak menggunakan logika pikiran, saya arahkan saja, ikut saja, jalan kan? Jangan banyak-banyak pikir. Pikir ini kan kalau pikiran kita masih lemah, jangan banyak pikir. Lakukan saja hal-hal yang baik. Seperti tadi, awak tak guna pikiran kan? Katakan ini, saya arahkan saja kan?
Awak tak banyak menggunakan logika, apabila mengikuti semua jadi kan? Tidak mustahil kan? Mendengar arahan. Mendengar arahan kan? Tapi arahan tadi arahan yang positif. Ini kebanyakan awak jangan pergi situ, nanti ini nanti itu. Buruk sangka dulu. Ini kalau dikatakan ini kalau obat ini tak boleh nih, harus harus itu, macam-macam harus ya. Lepas itu kita meyakini. Buruk sangka jangan. Ini penyakit buruk sangka lah jadi penyakit. Padahal enggak. Tiada buruk sangka, lepas tu tiada keyakinan. Tak ada. Iya, kenapa? Jiwa sudah kotor. Jiwa sudah lemah. Dia jadi macam dah tak ada keyakinan. Iya, kenapa jiwa yang bersih suci murni itu sudah awak kotori dengan segala macam perangai yang buruk, ya kotor dia. Bagaimana? Jadi energi inti tadi itu melemah dia punya kekuatan. Kembalikan keyakinan dia. Jadi kalau kita dibawa dia masuk, dia sebagai pemulak. Iya. Dan macam yang tadi Puan cakap apa tadi? Masa Puan suruh saya baca Fatihah, dalam dia masa baca Fatihah lepas tu selawat. Itu bersihkan apa? Dada tadi tu, di hati dia ajna. Bukan itu. Gimana? Bersihkan, lepas tu kuatkan semula. Perkuat yang itu. Teguhkan keyakinan diri. Oh, itu yang hipnoterapi tu kah? Yang mula-mula tadi tak silap saya. Saya baca Fatihah. Biasa baca Fatihah, lepas tu selawat. Istighfar. Yalah, kita bermula dengan istighfar mula-mula. Yalah, istighfar, auzubillah, bismillah, salawat. Yang masa Fatihah. Pembukaan tadi. Kan niat kan minta pada Allah dipermudahkan jalan untuk kembali ke diri, untuk menjadi kembali kuat, kembali sehat. Itu apa yang dirasakan? Pulihkan kembali kesehatan zahir batin. Kuatkan semangat hidup. Kuatkan semangat, lepas tu untuk mengenal jati diri. Mengenal Tuhan. Mengenal Allah. Apa yang awak rasakan? Masa doa seperti itu. Yang tu dia rasa macam kita makin kuat. Iya. Kalau kita katakan kita kuat, karena kita selalu cakap aku ni sakit. Ya sakit dia. Iya, makin sakit. Apa yang awak pikir yang buruk-buruk itu terjadi? Kita mengaku sendiri. Iya, kita sudah menghukum diri kita. Iya. Iya, harus lawan dengan kata-kata sebaliknya. Jadi kalau nanti dibisik, aku ni sakit, aku ni lemah. Iya, kita meyakini kita sakit. Iya, itulah doa yang sebenarnya. Apa yang ada di pikiran, apa yang di perasaan, itu yang wujudnya doa. Semakin kuat di perasaan tadi, dia akan menjadi realita. Iya, sekarang udah sadar ya. Kalau mau selemah lagi, buatlah seperti dulu. Iya, kenapa pikirannya selalu positif? Iya, selalu kita hari-hari ya Allah sehatkan aku, beri aku petunjuk. Tapi pikirannya aku ni sakit, aku ni begini. Itu yang jadi doa tuh. Iya, mindset. Memang iya. Kita bawa semua yang kebaikan, yang buruk itu tolak. Makin sehat cara kita punya berpikir, penyakit pun jauh. Yang kenapa kita mudah kita kena penyakit, ya pikiran kita sakit. Jadi yang sakit yang menarik. Ini pikiran ini ya, law of attraction ya. Apa yang kita pikir itu yang akan memancar ke alam semesta, dan alam semesta akan mengembalikan balik ke kehidupan kita. Apa yang kita pancar, apa yang kita suka itu yang akan datang. Kita berdoa bagus-bagus kan, tapi seharian kita apa yang ada di pikiran kita, apa yang ada di perasaan kita, yang baik atau yang buruk. Nah, kalau yang buruk yang selalu ada di pikiran perasaan, itu yang datang, kita menarik sendiri. Itu energi ya, pikiran kita nih, perasaan kita. Iya, sama dengan awak menarik sendiri. Jadi jangan salahkan, yang salah bukan yang lain. Diri sendiri kan awak tarik dengan pikiran kan. Pikiran itu energi, daya magnet kehidupan. Bukan memikirkan perkara-perkara yang Iya,
Kalau orang nak ajak gaduh, lepaskan. lepaskan saja, buat bodoh je. Tak apalah. Orang nak maki hamun, kita akan cakap sepenuhnya sajalah. Dia nak maki hamun, gasaklah dia situ. Jangan awak pula ikut maki hamun. Doakan saja. Doakan saja. Kalau kita doakan, ya kan, kalau dia ibarat Kita akan tenang. iya, kita akan tenang. Tapi kalau kita makin marah, sini sakit kan? Nanti berpuluh tahun, berhari-hari, berbulan-bulan kita akan terasa. Kenapa? Kita menyimpan rasa sakit. Coba kita lepaskan. Dengan melepaskan itu mendoakannya. Lepaskan, terimalah walau memaafkan. Jadi apapun dikata orang yang buruk-buruk pada kita, terima. Tak apa. Ini teguran bagi saya supaya saya belajar, supaya saya tidak seperti dia. Kita mengingatkan diri kita, kita betul diri sendiri, kita betul diri. Iya. Jadi kalau orang itu memaki hamun kita, mencaci maki, kita pula ikut 2 kali 5 kan, setan sama setan kan. Dia dah tahu kita setan, dan kita dah tahu dia setan. Takkan kita nak menyetankan diri kita pula. Kita harus, iya, lagi teruk. Kita malah lagi teruk. Dia kerupuk, ikut dia kerupuk. Tak kan, kalau pandai berenang. Iya. Iya, tenggelam hanyut terus kan. Yang pandai berenang pun belum tentu. Belum terus selamat. Iya. Kalau main dalam lubuk. Iya, tenggelam terus, tak bangun, tak bangkit-bangkitnya ke atas. Jadikan sekarang kesilapan diri itu sebagai pelajaran. Iya. Setiap orang mengalami itu. Kalau tak didatangkan penderitaan, tak tobat-tobat kan? Iya. Memang sangat sedang. Ialah kita bercerita tu senang. Iya, tapi dalam melaksanakannya, menerapkannya di kehidupan parah, karena ini akan mengganggu terus nih. Sebab dia situasi, keadaan tu kan. Lepas tu kita melalui hari-hari tu. Iya, menerapannya mudah Iya, bercakap itu mudah, tapi melaksanakan di tempat penerapan hari-hari itu korban perasaan. Kita kena berkorban. Korban perasaan, tak apalah sakit, tak apalah. Iya, kita belajar menerima, biarlah sakit, tak apa. Anggap saja, kenapa orang didatangkan kepada kita banyak sakit, menyakitkan hati kita? Karena kita suka menyakitkan hati orang. Karma, jangan main ya. Karma itu harus dibayar. Kita jangan lupa. Jangan ingat ya. Jadi kalau orang datang, memang kita ada buat iya, semua itu karma, itu proses bayar hutang namanya. Balasan. Apapun yang kita perbuat baik atau buruk pasti kembali kepada si pelakunya. Lambat cepat pasti kembali pada si pelakunya. Kalau misalnya didatangkan balasan, kita marah, berarti kita menciptakan lagi karma yang baru. Nanti akan datang lagi berulang. Tapi kalau misalnya didatangkan hal-hal yang tidak baik, kita cepat sadar, oh ya, ini teguran bagi saya. Mungkin saya pernah memarah orang, ataupun mungkin saya pernah menghina orang. Sekarang saya kena hina, padan muka saya gitu. Sadar balik. Supaya apa? Supaya saya jangan lagi melakukan hal yang sama. Kalau tidak, nanti lain kali saya kena maki lagi, kena hina lagi. Kita kena pasrah dengan keadaan. Terima, belajar. Belajar berdamai dengan diri. Perkara itu adalah kerana diri kita. Iya, kita yang mengundang, itu karma kita. Iya. Belajar menerima. Iya, belajar menerima, tak apalah. Kalau perlu kita bercakap, kalau misalnya itu senyum saja sudah. Cakap saja, ini teguran bagi saya. Karena saya pernah seperti itu. Jadi kalau tak mau lagi kena maki hamun, jangan ikuti lagi dia, jangan lawan. Belajar menerima walaupun sakit, belajar menerima, doakan dalam hati. Ya Allah, ampuni aku, ya Allah, aku pernah melakukan seperti itu, saya maafkan kesalahan dia, ampuni dia, ya Allah, tunjuki dia ke jalan yang lurus dan benar, kembalikan kesadaran jiwanya, kembalikan perhatian, kasih sayang dan tanggung. Doakan kebaikan untuk dia. Jadi rasa sakit ini lepas. Kalau kita tak maafkan, kita tak doakan kebaikan, tersimpan di sini, akhirnya menumpuk. Tadi nampak di hati itu banyak kotoran kan? Itu penyakit batin tuh. Hanya simpan rasa sakit hati dengan orang kan? Itu jadinya jadi sesak napas itu kan, berat dada tuh, padan muka. Ini walaupun energi kita bisa ilmiahkan nih. Dia sampai dah dia rasa sesak. Memang sesak, kenapa? Terlalu banyak sampah di situ. Sakit hati simpan. Lama-lama menyempit saluran napas tuh kan? Saluran oksigen tercungap-cungap gitu. Iya. Sama dengan sampah bawa masuk rumah. Lama-lama penuh pintu pun tak boleh buka lagi. Tuan rumah pun tak boleh masuk lagi. Kenapa? Dibawa sampah. Baru padan muka kan? Itu dia. Kalau nak berubah, rubah semua pikirannya. Kalau nak berubah, pikiran dulu harus dirubah. Pemikiran dulu. Selagi pikiran negatif, selagi itu celaka hidup. Iya.
Untuk pemikirannya tidak mudah walaupun pandai bercakap ya, tapi dalam pelaksanaannya tidak mudah. Ini perlu perjuangan, perlu kesabaran, perlu proses perlu proses apa namanya? Dia melalui proses-proses. Perang batin. Batin kita boleh mengalahkan ego kita atau kita bagaimana? Bukan pada kata-kata. Bukan kata-kata, semua orang boleh berkata, budak kecil pandai berkata hebat-hebat lagi, intelektual lagi ya. Tapi emosinya memakan dirinya. Sekarang apa yang dirasakan perubahan di diri? Apa yang saya arahkan tadi nampak jelas kan? Iya. Nancas lah. Lebih jelas. Lebih jelas kan? Karena selama ini terlindung. Kena tembok, jadi tak jumpa yang jelas tadi. Gelap semua kan? Iya, tak nampak kan? Nak balik rumah tak nampak rumah. Udah ada depan rumah, tapi tak nampak rumah itu. Kenapa? Terselindung dengan sampah. Sampah ego. Ini kira dibuka hijabnya lah nih. Orang kata buka hijab, mata kolbu, dibuka mata kesadarannya. Jadi sekarang baru sadar kan? Baru nampak di mana silap-silap diri itu kan? Jadi belajar mengenal diri itu sama dengan belajar mencari kesilapan diri. Lalu kita perbaiki. Iya, supaya apa? Kita cari kesilapan diri, masuk lagi ke dalam di mana silap diri. Banyak kan bertanya masuk ke dalam diri, tanya lagi di mana silap diri saya, ya Allah. Tunjukkan pada saya, bantu saya untuk mampu untuk merubahnya. Kalau udah makin dibantu menemukan kesalahannya, rubah. Jangan lagi lakukan kesalahan yang sama, supaya apa? Supaya energinya berubah, supaya jiwanya makin bercahaya, pikirannya juga makin bercahaya, makin sehat. Kalau jiwanya tidak dibersihkan, macam mana pikiran nak sehat? Masih juga dipikirkan masih juga bisa dikutip sampah dari luar sana. Sakit lagi jiwanya nanti. Ini udah proses untuk kembali kemurnian nih, ego-egonya harus dilepas. Ini kan kira ego kan, pikiran negatif tuh, luka batin tadi itu, sakit hati itu ego itu jadi tembok jadinya, menambah hijab jadinya. Jadi tidak bisa melihat kenyataan, marah melihat kenyataan. Karena lupa diri di situ. Jadi diri yang palsu. Yang penuh kemarahan, kesombongan, kebencian. Sentiasa dalam keadaan marah. Iya. Mulai sekarang perbanyak istighfar, sholawat Al-Fatihah dalam keadaan apapun. Istighfar, sholawat Al-Fatihah. Yang lain-lain doa-doa apa tuh silat-silat tuh janganlah amalkannya gitu. Nanti mengundang balik. Apapun yang dilakukan, murnikan niat. Jangan ada rasa ingin ria, ingin menunjuk, ingin sombong. Hati-hati dengan niat, karena ini niat juga energi. Belajar murnikan niat selalu. Iya. Sekarang ini karena kain putih itu sudah kotor, itu jadi sakit kan. Sekarang kotoran itu mau bawa balik ke dalam supaya dia bersih balik. Bersihkan selalu tiap hari, masuk menyelam ke dalam diri itu yang katakan masuk ke dalam diri, lihat lagi, masuk lagi ke dalam darah. Di dalam darah ini banyak lagi atom-atom, partikel-partikel energi di situ. Semua dunia galaksi yang kita selalu tuh ada di diri kita. Semua langit di atas sana tuh apa galaksi segala macam ada di diri kita. Masuk ke dalam. Galaksi. Iya, kita selalu galaksi ini, galaksi Bima ada di dalam diri kita. Itu yang di luar, yang di dalam. Kalau kita sibuk yang di luar, kita lupa yang di dalam. Atau kita sibuk dekat Makkah yang di sana tuh, yang di batu, yang dekat batu hitam sana tuh, kita lupa Makkah di diri kita. Semuanya ada di diri kita. Masuklah ke dalam kolbu, itu rumah suci. Iya, tak kisah dah. Kalau pergi Mekah sana banyak modal kan. Kalau orang miskin kita tak dapat kan. Iya. Kalau kita hanya pikirannya di syariat, naik haji itu bagi orang yang mampu. Jadi berarti Tuhan itu tidak adil kan? Kita bayangkan. Kita niat dibawa dia kita masuk ke situ. Apalagi mata kolbunya terang, nyata. Sekarang pejam mata, saya bawa masuk ke dalam rumah. Duduk, saya mau giring nih supaya awak tahu. Pejam mata, duduk, relax. Lonjor boleh, apa boleh. Yang penting jangan tegang, macam main-main tadi. Makin awak macam main-main, makin mudah dia. Oke, baca password nah. Dalam hati saja. Kita di sini main-main, macam main-main, Kak. Iya, baca password. Ini saya bagi password pun. Ibarat kunci lah.
Ini kalau saya bagi dengan orang lain, jalannya belum buka, tak jalan, tak jadi dia. Ibarat kunci pintu, Bismillah apa kalau baca masuk dalam rumah, kunci pintu tak buka, tak boleh masuk kan? Iya. Kemudian atur napasnya.